Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Kita mau menambah pengenalan akan Tuhan dengan membaca ayat dari 2 Tawarikh 20 ayat 15. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dari 2 Raja-Raja 19 ayat 35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, ketika Raja Yosafat dari Yehuda berperang dengan Asyur, maka keluarlah seorang malaikat Tuhan, dan hari itu terbunuhlah orang-orang Asyur sebanyak 185.000 orang. Kita sama-sama melihat bahwa kapasitas seorang malaikat Tuhan bisa membunuh 185.000 musuh. Sekarang kita juga ingin melihat apa yang terjadi di saat Yesus didatangi sepasukan dari prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang datang untuk menangkapnya. Kita ambil dari Yohanes 18 ayat 3. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit. Di dalam bahasa Inggrisnya sepasukan itu adalah squad. Squad itu adalah grup tim, berarti satu tim atau grup orang kira-kira berapa? 20-30 orang. Dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, katakanlah beberapa orang. Dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Ini pun paling 10 orang. Total kira-kira katakan 50 orang. Dari ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saudara, dengan mengatakan "akulah dia", semua prajurit dan penjaga-penjaga itu mundur dan jatuh ke tanah. Saudara bisa membayangkan betapa kuasanya mulut Tuhan Yesus. Seorang malaikat Tuhan saja bisa membunuh 185.000 orang, apalagi Tuhan sendiri yang berperang. Kalau dia melawannya, apakah orang-orang itu bisa menangkapnya? Sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah berjumlah kira-kira 50 orang, masih kalah dengan kuasa satu malaikat untuk 185.000 orang terbunuh. Apalagi Tuhan. Alkitab menceritakan bahwa mereka semuanya mundur lalu jatuh ke tanah. Jadi di sini dibuktikan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita dengan sukarela. Oleh karena itu, dia menegur Petrus yang memakai pedangnya dan memutuskan satu telinga dari prajurit tersebut. Keajaibannya menciptakan mujizat-mujizat seperti membuat yang tidak ada menjadi ada. Karena kuasa kesembuhannya seperti orang buta dicelikan, lumpuh berjalan, yang kerasukan setan dipulihkan, yang sakit lepra disembuhkan, malah yang mati dihidupkan kembali. Yesus juga membuat mujizat-mujizat ini yang membuat kita yakin bahwa dia penuh kuasa yang tak dapat dinilai. Mari kita membaca ayat-ayat di bawah ini. Lukas 9 ayat 53 sampai 55. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat itu, mereka berkata, "Tuhan,
Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Saudara, dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus berkuasa mendatangkan api turun dari langit. Tetapi Tuhan tidak setuju murid-muridnya mempergunakan kuasa itu semenang-menang. Apalagi gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Alangkah tidak terhingga kuasa yang dipunyainya. Dengan kuasa yang dipunyainya itu, tetapi dia tidak mau memakainya, kita mengetahui bahwa dia benar-benar telah mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Tak ternilai pengorbanannya bagi kita, dan sungguh mahal karena ditebus dengan darahnya yang mahal. Dengan membaca Yohanes 3 ayat 16, sungguh mudah keselamatan jiwa kita untuk bisa hidup yang kekal, yaitu asal percaya kepada Tuhan Yesus dan bahwa dia adalah Tuhan dan dia telah dibangkitkan antara orang mati. Sungguh mudah keselamatan itu, tetapi tidak murah. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari Roma 10 ayat 9 dan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah renungan hari ini. Damai sejahtera selalu di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya.